Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifatu ala kulli muslimin wa muslimatin yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Qar'awi rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab pembahasan tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sekarang kita masuk pada pembatal keislaman yang ke-7, ya. Pembatal keislaman yang ke-7. Naam, silakan dibaca. Siapa yang baca? Nah, terus As-saminu, sa-nya yang panjang, As-saminu. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Qala musannif rahimahullahu taala, berkata penulis semoga Allah merahmati beliau, as-sabi', yang ke-7, pembatal Islam yang ke-7, as-sihru, adalah as-sihru, sihir. Wa minhu, dan di antara sihir tersebut, as-sarfu wal atfu, ada yang bentuknya as-sarfu. Sarfu itu nanti akan dijelaskan. Wal atfu, dan ataf. Jadi ini dua bentuk sihir, as-sarfu wal atfu. Faman fa'alahu, faman barang siapa fa'alahu yang melakukannya, melakukan sihir, au radiya bihi, au radiya, atau dia radiyah, ridho bihi dengan sihir tersebut, menganggap sihir itu tidak apa-apa, boleh, kafaro, maka dia telah kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya orang yang melakukan sihir dan ridho terhadap sihir itu kafir adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma yu'allimani, tidaklah yu'allimani, keduanya mengajarkan, min ahadin, dari seorang pun, mengajarkan sihir, hatta yaqula, sehingga keduanya mengatakan, innama nahnu fitnah, hanya saja kami ini adalah fitnah, cobaan, ujian. Fala takfur, maka janganlah kalian kafir.
Ini surat Al-Baqarah ayat 102. Surat Al-Baqarah ayat 102. Taib. Pembatal Islam yang ketujuh adalah sihir. Sihir. Jadi sihir itu secara bahasa, ya, kita insyaallah kenal ya sihir. Kenal dengan sudah masuk ke dalam ranah bahasa Indonesia, itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Arab, ya. Sihrun itu bahasa Arab. Sudah kita serap ke bahasa Indonesia sihir. Maka insyaallah kita sudah memahami hakikat sihir. Tapi di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa sihir itu adalah salah satu pembatal keislaman. Dan yang dimaksud dengan as-sihir adalah secara lugha dulu, secara bahasa Arab, sihir itu ibaratun amma khafiya sababuhu. Sihir itu adalah suatu kata yang menggambarkan tentang sesuatu yang terjadi dengan sebab yang samar. Jadi sihir secara bahasa adalah suatu ungkapan bagi sesuatu yang terjadi dengan sebab yang samar. Itu sihir. Tapi secara bahasa. Jadi apapun itu yang terjadi disebabkan oleh sesuatu yang samar, yang ya tidak diketahui, tidak nampak, itu disebut sihir dalam bahasa Arab, dalam lughah. Makanya kita sahur itu ya disebutkan itu kan dari kata itu sin, ha dan ro. Itu sahur. Kalau perbuatannya ya suhur. Kalau sahur makanannya. Itu kenapa disebut seperti itu? Karena itu dilakukan di akhir malam, ya di penghujung malam, waktu sahur. Waktu yang saat itu ya remang-remang, tidak tampak. Nah ini secara lughah. Jadi orang Arab itu apapun perkara yang terjadi dengan sebab yang samar, ini kok terjadi, apa sebabnya? Sebabnya samar-samar, tidak diketahui, tidak kelihatan, itu dinamakan sihir. Akan tetapi bukan itu yang kita maksud di sini ya. Meskipun makna lughah itu terkadang ada kaitan juga dengan makna syariat. Nah, adapun sihir dalam makna syariat, ketika ya para ulama akidah membahas tentang sihir, yang dimaksud di situ adalah uqadun waruqon. Waruqa yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdami syayatin li tadurra al-mashhura. Li tadurra al-mashhura. Sihir secara syar'i adalah uqad, buhul-buhul atau ikatan-ikatan atau simpul-simpul. Itu biasanya ya dilakukan penyihir itu, membuat simpul-simpul diikat-ikat. Waruqa, dan juga ruqa, ruqyah, tapi maksudnya di sini adalah jampi-jampi, bacaan-bacaan yang dilakukan oleh sang penyihir. Ya. Buhul-buhul tadi uqad, buhul-buhul atau ikatan-ikatan, dan juga jampi-jampi, mantra-mantra yang dilakukan oleh sang penyihir, yatawassalu biha, yang dengan perbuatan tadi sang penyihir akan mendapatkan istikhdam, pelayanan dari syaitan. Yang dengan perbuatan tadi, itu tadi uqad ya, buhul-buhul dan jampi-jampi tadi, sang penyihir akan mendapatkan pelayanan dari syaitan. Litadurra al-mashhur, untuk memberikan mudarat kepada yang disihir. Nah, kurang lebih begitu ta'rifnya. Nah, ini kan definisi. Mungkin para ulama berbeda-beda dalam ya mengungkapkan definisi sihir ini, tapi intinya tidak lepas dari sini. Ya, inilah hakikat dari sihir. Jadi sang penyihir ya, dia membaca mantra-mantra, kemudian membuat buhul-buhul. Buhul itu seperti ikatan-ikatan begitu, seperti jimat, yang biasanya di situ ibu-ibu yang rahmati Allah
terdapat sesuatu yang dimiliki oleh si yang akan disihir, oleh sang penyihir. Ya, disantet kalau bahasa kita ya, disantet. Biasanya apa? Misalnya ya bajunya, potongan baju atau rambutnya itu uqad, ya, ikatan-ikatan itu. Dan ini hampir seluruh ya penyihir melakukan ini. Ya, di orang yang dia sihir itu biasanya dia ambil rambutnya atau sesuatu yang menempel pada badannya, misalnya bekas bajunya atau apa saja. Kemudian dia ikat di dalam ikatan-ikatan, tentu berbagai macam bentuknya, tapi yang pasti ada buhul-buhul, ada ikatan-ikatannya. Makanya kita disuruh berlindung kan dalam surat Al-Falaq ya, yang kita diperintahkan untuk membacanya setiap pagi petang. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya. Katakanlah aku berlindung kepada Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah dari waktu al-falaq ya, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari apa-apa keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari naffatsati fil 'uqad, tiupan penyihir dari kepada al-uqad. Tiupan mantra-mantra penyihir dari kepada al-uqad, kepada ikatan-ikatan, kepada buhul-buhul. Itu syahidnya. Allah suruh kita berlindung kepada Allah dari uqad ini. Itu buhul-buhul yang dibuat oleh tukang sihir. Nah, makanya kita disunnahkan untuk membaca ini pagi dan petang sebagai perlindungan kepada diri kita dari penyihir. Karena kita tidak tahu siapa orang-orang yang hasad dan dengki kepada kita. Jadi bukan nanti ya mencegah lebih baik daripada mengobati, itu kata pepatah. Yang mencegah sihir itu lebih baik. Itu dengan cara apa? Kita membaca zikir pagi petang. Nah, itu uqad. Waruqa, dan juga jampi-jampi. Biasanya setelah dia buat itu uqad, itu ikatan buhul itu, dia tiupkan ludahnya yang buruk itu ke dalam ikatan-ikatan tersebut. Kemudian dia sambil baca-baca mantra yang kata-katanya tentu berisi kesyirikan, berisi segala macam bentuk kesyirikan. Intinya meminta bantuan kepada syaitan. Yang dengan itu syaitan akan melayani si penyihir tadi untuk memberikan mudarat kepada yang disihir. Dan kata para ulama ya, yang namanya penyihir itu pasti dia melakukan perbuatan syirik dan kufur. Pasti itu. Karena kenapa? Ya, jadi prosesnya sebenarnya si penyihir atau dukun ini tidak punya kekuatan apa-apa untuk memberikan mudarat kepada orang yang disihir. Tidak punya dia kekuatan apa-apa. Dia manusia biasa. Cuman yang membantu dia adalah syaitan. Ya, jadi dia dibantu oleh syaitan, ya, oleh jin yang kafir. Nah, dan kata para ulama, setan ini ketika mau membantu sang dukun tadi, membantu sang penyihir tadi, tidak dengan gratis, ya, tidak gratis. Ada bayarannya, tapi bayarnya tentu bukan dengan uang, dengan emas, bukan, tapi dengan ya perintah-perintah dari syaitan itu yang harus dilakukan oleh sang penyihir atau sang dukun. Nah, disitulah syaitan akan menjadikan manusia tersesat sesat-sesatnya, bahkan kafir. Dia perintahkan untuk melakukan ya bertaqarrub kepada dia, memberikan sebagian ibadahnya kepada syaitan tersebut, seperti menyembelih, ya. Itu kan perintah syaitan. Si dukun disuruh menyembelih ayam misalnya untuk jin, untuk syaitan, atau pasiennya si dukun misalnya, atau juga melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang lain, ya, atau perbuatan kufur seperti ya sebagaimana yang pernah disampaikan dulu guru kami. Itu mereka diperintah untuk menulis ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan darah haid atau dengan kotoran manusia, naudzubillah. Ada yang pernah didapati di rumahnya itu satu ruangan yang tidak boleh dimasuki, ya. Ternyata pernah sekali dimasuki, ternyata itu adalah semacam toilet, WC begitu, yang di situ tatakannya atau tempat
injaknya kalau ketika orang duduk untuk buang air besar itu mushaf Al-Qur'an dan sebagainya. Intinya perbuatan mereka naudzubillah sangat-sangat buruk. Yang intinya dengan melakukan perbuatan tersebut mereka pasti jatuh dalam kekufuran. Makanya dihukumi kufur. Jadi apa yang diperintahkan syaitan kepada mereka dan mereka lakukan itulah kekufuran mereka. Dan syaitan kalau memerintahkan ya pasti yang membuat manusia sesat-sesatnya. Yang paling sesat adalah kekufuran dan kesyirikan. Seperti itu. Tidak ada dukun ya yang terlepas dari ini ya. Kalau dia memang benar-benar dukun asli ya, yang meminta bantuan syaitan. Ada kan yang dia dukun gadungan, dia tidak menggunakan syaitan, cuma dia menipu manusia saja, pura-pura. Kalau itu pun perbuatannya dosa. Tapi yang istikhdamu asyayatin, meminta pelayanan setan, nah itu pasti dia melakukan kekufuran. Karena setan nggak mungkin melayani, membantu manusia dengan gratis, tidak. Ya. Pasti ada maharnya katanya. Bisa dikatakan mahar kalau mereka bahasa mereka mahar. Atau tumbalnya. Seperti itu. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh para penyihir, ya. Nah, dan amat buruk apa yang mereka lakukan. Nah, perbuatan mereka ini kan ketika menyihir orang yang disihir ini kan perbuatan mereka ini tidak tampak. Tiba-tiba orang yang disihir itu sakit. Tiba-tiba orang yang disihir itu berpisah dengan istrinya. Tiba-tiba orang yang disihir itu jadi suka kepada seseorang. Kan nggak tahu apa sebab dia sakit, sudah diperiksa kok nggak sehat-sehat saja dari hasil medis misalnya. Nah makanya disebut sihir. Karena apa tadi? Secara logo, sesuatu yang samar ya terjadi dan samar sebabnya. Itu ada kaitan antara logo dan syar'i definisinya. Nah, ini keburukan yang dilakukan oleh para tukang sihir ya. Bahkan ya dalam Islam para sahabat memerintahkan untuk dibunuh penyihir itu ketika ditangkap dan memang terbukti ya, tentu yang melakukannya adalah pemerintah ulil amri. Jadi negara-negara Islam itu ditangkap, di Saudi ditangkap dan dibuktikan dulu di sidang. Setelah diteliti ternyata memang dia tukang sihir, memang melakukan perbuatan syirik dan kufur ya, dibunuh. Hukumannya seperti itu karena amat buruk. Meskipun dia bertobat ya. Kalau dia bertobat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dia tobatan nasuha, Allah akan terima. Tapi masalah hukum had di dunia itu tetap dia harus dibunuh ya, dipancung. Karena buruknya perbuatan mereka. Wa minhu as-sarfu wal 'athaf. Dan di antara perbuatan sihir contohnya adalah as-sarfu. Sarfu itu pelet. Bukan pelet afan. Apa membuat suami istri itu berpisah? As-sarfu. Memisahkan antara suami dan istri. Naudzubillah. Jadi terkadang yang disihir suaminya sehingga dia tidak mau lagi sama istrinya, atau terkadang yang disihir istrinya sehingga dia tidak mau lagi sama suaminya tanpa sebab yang jelas. Ya, disihir. Rumah tangga yang awalnya rukun, ya aman karena telah disihir oleh penyihir ini, dikirimkan syaitan untuk memberikan pengaruh sehingga jadilah rumah tangga itu berantakan misalnya. Itu as-sarfu. Wal atfu, atfu ini pelet kalau bahasa kita. Atfu ini membuat seorang itu suka pada orang lain dengan sebab sihir tadi. Itu al-atfu. Ya, pelet. Ini bentuk sihir. Sihir itu kan macam-macam. Ini dua jenis ini adalah contohnya saja. Ada yang membuat orang sakit, ya. Bahkan para ulama menjelaskan sihir itu benar-benar bisa memberikan pengaruh, bahkan bisa membuat orang sakit, bahkan bisa mati seorang yang disihir itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa mati seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sihir itu bisa memberikan pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bisa dia berpengaruh. Nah, ada sebagian kelompok yang menyimpang yang mereka tidak percaya dengan pengaruh sihir. Ya, yang benar sihir itu bisa berpengaruh dengan izin Allah. Dalilnya tadi ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Allah suruh kita berlindung dari keburukan penyihir yang meniupkan ludahnya kepada uqad.
kepada buhul-buhul. Kalau sihir tidak bisa memberikan pengaruh sama sekali, ya ngapain Allah suruh kita berlindung dari perbuatan penyihir tadi? Kan nggak mungkin. Ya. Nah itu, dan juga ya Rasulullah SAW pernah ya disihir oleh seorang Yahudi, sehingga beliau dihayalkan seperti telah melakukan sesuatu padahal belum. Jadi intinya sihir itu ya bisa memberikan pengaruh dengan izin Allah, tapi ya dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan memberikan pengaruh. Oleh sebab itu ya, perlindungan kita terbaik dari sihir adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, dan juga melakukan apa yang Allah perintahkan. Ya, Rasulullah perintahkan seperti zikir pagi petang. Itu usahakan jangan lepas ya, zikir pagi petang. Minimal yang Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas itu dibaca 3 kali ya, setelah subuh dan setelah asar. Minimal saja, itu paling minimal, jangan lepas itu. Ya, kalau bisa yang sempurna semua zikir pagi petang ya kita baca. Ya, kalau misalnya kita pas sibuk atau tidak ada waktu, maka minimal yang 3 tadi jangan sampai kita tinggalkan. Itu perlindungan terbaik dari sihir. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Yang Allah yang membuat sihir itu berpengaruh atau tidak, itu Allah. Itu. Nah, dalilnya tentang kufurnya tentang kufurnya sihir itu adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma yu'allimani, tidaklah keduanya, itu ada 2 orang penyihir yang Allah utus di negeri Babil dan Harut wa Marut namanya. Negeri Babil namanya Harut wa Marut. Ya, Harut dan Marut ini selisih para ulama, apakah ini 2 malaikat yang Allah utus untuk memberikan cobaan kepada manusia, atau atau memang 2 orang penyihir. Intinya kedua orang ini mengajarkan sihir kepada penghuni Babil. Ya. Suatu negeri namanya Babil. Ya. Dan mereka mengatakan kedua orang ini tidaklah mengajarkan sihir kepada orang-orang sampai mereka menasihati dulu. Hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini cuma cobaan Allah kepada kalian. Maka janganlah kalian kufur, janganlah kalian kafir dengan mempelajari sihir. Itu. Ucapannya fala takfur inilah syahidnya atau dalil dari kenapa sihir itu dianggap kufur. Dan ingat, sihir itu tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita baca ini surat Al-Baqarah 102 dan ayat-ayat setelahnya itu dijelaskan ya bahwasanya tidak akan seorang penyihir itu memberikan pengaruh kepada orang yang disihir kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama menjelaskan ketika seorang itu telah tertimpa sihir, maka cara yang paling bagus, yang terbaik adalah tentu dengan diruqyah, dengan ruqyah yang syar'i. Ya. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang paling baik ya yang Al-Fatihah, kemudian yang tadi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan juga ayat-ayat yang lain. Dan yang paling bagus seorang itu meruqyah dirinya sendiri kalau dia mampu. Ya, dia meruqyah dirinya sendiri jika masih mampu, jika akalnya masih ada, dia masih bisa membaca Al-Quran, maka dia meruqyah dirinya sendiri. Maka kalau tidak mampu, maka boleh diruqyah oleh orang lain. Kemudian cara terbaik juga adalah dengan dia menemukan tadi uqad tadi, buhul tadi, ya, menemukan uqad tadi, buhul yang digunakan oleh penyihir untuk menyihir dia. Nah, insyaallah ini kata para ulama ya, semisal Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan ini cara yang tercepat dengan apa, dia mencari buhul tadi. Kemudian kalau ketika dia temukan ya dia bakar ya, dibakar. Ya, Nabi SAW pernah disihir, kemudian dikhabarkan oleh malaikat Jibril di mana sang penyihir menyimpan buhul tersebut di dalam sebuah sumur, dikabarkan.
Akhirnya dicari oleh para sahabat dan ditemukanlah bukhul yang digunakan untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata di situ ada rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segera dimusnahkan, oleh bukhul tersebut dimusnahkan. Jadi kita harus cari. Ya memang susah untuk mencarinya karena yang tahu hanyalah sang penyihir. Naam. Tentunya Allah Subhanahu wa taala juga Maha mengetahui. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan, ditampakkan di mana, insyaallah Allah akan kabulkan. Nah, ini pembatal yang ketujuh ya, atau ketujuh. Sihir. Ya. Dan seorang penyihir itu kufur, musyrik. Kafir, dia musyrik sudah. Kalau dia bertobat sebelum mati, insyaallah Allah akan terima tobatnya kalau dia tobat dengan tobat yang benar. Sebagaimana penyihirnya Fir'aun ketika melawan Nabi Musa. Akhirnya mereka bertobat ketika melihat mukjizat yang dilakukan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, yaitu berubahnya tongkat beliau menjadi ular yang betul, bukan cuma sekedar sihir, benar-benar berubah menjadi ular yang memakan semua sihir-sihir mereka, ya. Tali-tali yang mereka lemparkan untuk dihayalkan seperti ular. Mereka bertobat dan Allah terima tobat mereka. Tetapi dalam syariat Islam, kalau seorang penyihir itu meskipun dia bertobat, maka sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, dan ini juga diamalkan oleh para sahabat, itu dibunuh, ya, seorang penyihir. Kenapa para ulama mengatakan meskipun dia sudah bertobat kok tetap harus dibunuh? Karena sihir itu masih ada dalam dadanya. Ilmu sihir dia, ya, ilmu sihir dia itu masih ada di dalam dadanya. Ilmu yang dia dapatkan dari syaitan itu masih tersimpan. Bisa jadi besok-besok akan muncul lagi, dia kumat lagi dan membahayakan orang lain, atau bisa jadi dia mengajarkan kepada orang lain. Seperti itu. Maka tetap harus dipenggal. Ya, ini jelas insyaallah. Kemudian pembatal yang ke-8, As-saminu, yang ke-8, pembatal Islam yang ke-8, mudhaharatul musyrikina wa muawanatihim 'alal muslimin. Wa dalilu qawlu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Al-Maidah 51. Mudhahiratu, menolong orang-orang musyrik, wa muawanatum, dan juga ya menolong mereka, membantu mereka, alal muslimin, untuk melawan kaum muslimin. Nah ini, menolong dan membantu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir untuk melawan orang-orang muslim. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man yatawallahum minkum, barang siapa yang yatawallahum, menjadikan mereka sebagai pemimpin, hum di sini Yahudi wal Nasara. Ya, lihat di ayat sebelumnya di Al-Maidah 51 itu. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin atau sebagai teman yang dekat, ya, minkum, di antara kalian wahai kaum muslimin, fa innahu minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Termasuk golongan orang-orang Yahudi wan Nasara. Kalau membantu mereka, mengangkat mereka sebagai pemimpin, ya, mencintai mereka, maka dia termasuk mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim, kaum yang zalim. Nah, ini jelas juga bahwasanya barang siapa yang membantu orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk justru memerangi kaum muslimin, maka dia pun kafir seperti mereka. Dan perkara ini dijelaskan oleh para ulama, perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak muncul kecuali dari orang yang munafik biasanya. Kalau orang muslim, walaupun dia orang yang belum mendalam belajar agama, katakanlah orang-orang yang misalnya masih awam, kalau dia punya iman di dada, dia pasti tidak mungkin akan membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin, tidak mungkin. Ya, kita lihat coba, sekarang kan saudara-saudara kita ya di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka, itu sedang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Lihat bagaimana reaksi kaum muslim Indonesia kan. Mereka
bersimpati, mereka sedih, mereka melaknat orang-orang Yahudi tersebut, walaupun orang-orang Muslim yang mungkin dia nggak sholat, bisa jadi, ya, bisa jadi dia nggak sholat, ya, atau baca Al-Quran, tapi ketika ini terjadi dia masih ada rasa, ya, cintanya kepada seorang Muslim dan rasa bencinya kepada orang-orang kafir, ya, karena ini walaupun orang yang imannya kecil pasti ada itu. Nah, kalau ada orang yang mengaku Muslim, kok dia ternyata membantu atau dia senang atau bahkan membantu orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang Islam, membunuh, membantai orang Muslim, ini bukan Muslim dia sebenarnya, ini munafik, tapi dia sembunyikan dalam dada. Kita para ulama. Nah, kalau ada seorang melakukan ini, maka sudah jelas dia kafir. Ya. Ini perbuatan orang musyrik, orang munafik dahulu zaman Nabi SAW. Ketika kaum muslimin ditimpa kemudaratan, mereka senang. Ya. Kalau kaum muslimin ditimpa kebaikan, mereka sakit dadanya, sakit hatinya. Tuh. Itu orang munafik. Maka tidak boleh seorang itu, ya, senang apalagi membantu orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk mengalahkan, memerangi kaum muslimin. Insyaallah ini jelas sekali, ya. Kemudian pembatal keislaman yang ke-9. Silakan dibaca. Yasi'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khidru khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Naam, cukup, barakallahu fiik. At-tasi yang ke-9, pembatal Islam yang ke-9, itu mani, orang yang itu man, ya, disukunkan man, tapi karena dibaca sambung bertemu dengan hamzatul wasal dalam kata i'tiqada, maka nunnya dikasroh, ya. Mani i'tiqada, orang yang i'tiqada, berkeyakinan, anna, bahwasanya sebagian an-nasi, manusia, yasi'uhu, boleh baginya, al-khuruju, keluar, an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasi'a, sebagaimana bolehnya, al-khidru, Nabi Khidir, al-khuruju, keluar dari syariatnya Musa alaihissalam, fahuwa kafir, maka dia kafir. Nah, pembatal Islam yang ke-9, barang siapa atau orang yang dia memiliki keyakinan bahwasanya sebagian manusia itu boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad SAW, boleh tidak mengikuti Nabi SAW, boleh. Sebagaimana Nabi Khidir itu tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi wassalam. Nah, kalau ada orang yang berkeyakinan begini, maka dia kafir. Kenapa? Karena jelas, ya, setelah diutusnya Nabi SAW, tidak boleh ada orang yang tidak mengikuti Nabi SAW. Wajib semua orang mengikuti Nabi SAW. Ya, beliau pernah bersabda sampai bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyan wala nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ya, tidaklah seorang pun dari umat ini mendengar aku telah diutus, baik orang itu Yahudi atau Nasrani atau siapa saja, sudah tahu Nabi sudah diutus, sudah mendengar bahwasanya ada Nabi yang diutus yang membawa agama Islam, kemudian dia mati tanpa mengikuti, tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan hadis, maka sungguh dia termasuk penghuni neraka. Maka Nabi Muhammad SAW ketika telah diutus, semua orang wajib mengikuti beliau.
Nah, kalau ada orang yang meyakini sebaliknya, bahwasanya boleh kok, ya mau ikut Nabi Muhammad SAW boleh, nggak mau ikut beliau juga boleh, cari nabi yang lain atau cari agama yang lain boleh. Kemudian dia berdalil, kan Nabi Khidir tidak ikut Nabi Musa. Ya, lihat kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa itu di dalam Al-Quran. Kita baca ya, di situ kan Nabi Khidir tidak ikut Nabi Musa. Dua-dua punya syariat sendiri. Nah, itu dalil dia mengatakan boleh, berarti kita tidak ikut Nabi Muhammad. Maka ini pendapat atau pandangan yang batil, yang tidaklah muncul kecuali dari orang yang bodoh terhadap syariat Islam. Iya benar, Nabi Khidir tidak ikut Nabi Musa. Nabi Musa juga tidak ikut Nabi Khidir. Kenapa? Karena mereka berdua diutus kepada umatnya masing-masing. Ya, Nabi Musa diutus kepada Nabi Israel, kepada Bani Israel. Ya, cuma diutus kepada umatnya masing-masing. Tidak ada kewajiban umatnya Nabi Musa dan juga Nabi Musa mengikuti Khidir. Tidak ada juga kewajiban Nabi Khidir mengikuti Nabi Musa. Karena seluruh Nabi dan Rasul selain Rasulullah itu diutus kepada umatnya masing-masing. Nah, cuma khusus Nabi saja, Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh manusia. Ya. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ya, hadis yang sahih, bahwasanya beliau menceritakan beliau itu diberikan beberapa kelebihan, kekhususan dari nabi yang lain. Nah, di antaranya apa? Beliau mengatakan wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'amatan. Para nabi sebelumku, kata Rasulullah SAW, diutus kepada kaumnya saja secara khusus. Jadi Nabi Musa cuma diutus kepada kaumnya. Yang kaum selain kaumnya Nabi Musa tidak ada kewajiban ikut Nabi Musa, termasuk Khidir. Ya. Adapun aku, kata Nabi, wa bu'itsu ilan nasi 'amatan. Adapun aku diutus kepada seluruh manusia semuanya. Maka wajib semua manusia untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ya berdalil atau beralasan dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa itu untuk ya keluar dari syariatnya Nabi Muhammad, itu dalil yang sangat lemah dan bahkan batil. Ya, hanya orang yang jahil yang mengatakan hal yang demikian. Kemudian ini juga termasuk dalam hal ini bahwasanya ada juga satu kaum yang mengatakan bolehnya kita meninggalkan kalau sudah sampai pada tingkat hakikat, boleh kita meninggalkan syariat. Nah, ini sama hukumnya, kafir juga. Artinya boleh meninggalkan syariat Rasulullah SAW, boleh meninggalkan sholat, boleh meninggalkan puasa, boleh meninggalkan haji, boleh meninggalkan zakat kalau kita sudah sampai tingkat ma'rifat, katanya, hakikat seperti itu. Ini orang-orang sufi, tasawuf yang ya berlebih-lebihan. Dan para ulama menghukumi perkataan tersebut perkataan kufur. Ya. Jadi ada 3 tingkatan, syariat, makrifat, hakikat. Kalau sudah sampai makrifat atau bahkan hakikat, itu syariat sudah tinggalkan. Tidak ada lagi halal dan haram. Ya, jadi tidak lagi yang haram, zina, naudzubillah, khamr itu untuk syariat, orang-orang awam kata mereka. Yang kalau untuk yang sudah sampai hakikat, tidak ada lagi seperti itu, tidak lagi syariat, tidak ada lagi kewajiban, tidak ada lagi mana halal, mana haram, tidak ada, sudah bebas. Nah, ini merupakan talbis iblis, ya, tipu daya iblis yang paling ya dahsyat yang menimpa orang-orang sufi, tasawuf, sebagian mereka yang gulat, yang ekstrim seperti itu. Ya. Bagaimana kita menjawabnya? Ya mudah saja. Ya, tidak ada itu hakikat makrifat. Nabi SAW sampai meninggal tetap sholat. Sampai meninggal beliau puasa, haji, dan seterusnya, memerintahkan umatnya untuk sholat. Apakah ada ilmu yang tidak Nabi ajarkan kepada kita? Ya semua Nabi telah ajarkan. Maka kita, yang Nabi ajarkan ya ilmu syariat ini, syariat Islam. Ya. Kata Nabi, tidaklah ada satu perkara yang mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka illa waqad buyyina lakum, kecuali telah dijelaskan pada kalian. Nah, jadi ilmu syariat ini telah Nabi jelaskan semua. Dan itulah yang kita amalkan.
Adapun hakikat ma'rifat itu ilmu dari syaitan yang disandang oleh orang-orang sufi tersebut yang mengatakan kalau sudah sampai ma'rifat hakikat sudah tidak perlu lagi ikut syariat. Ini ilmu dari syaitan, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya mereka tergelincir dalam jurang kekufuran. Tidak boleh, ya. Kemudian ya, ini jelas ya insyaallah. Pembatal yang terakhir yang ke-10. Silakan dibaca terakhir. Al-ashir al-iradu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'maluhu bihi. Terus Ad-dalilu qaul ta'ala wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi thumma a'radu anha inna minal mujrimina muntaqimun. Terus selesaikan. wala Farqa fihi jami'i hadhihi nawaqid bainal hazili wal hadi wal qaifi illa mukrahi hi illa al-mukrahi wa kulluha min a'zami ma yakunu qataran wa aktharu ma yakunu wuqu'an. Terus fayambaghi lil muslimi an yahzaraha wa yakhafa minha ala nafsihi ta'udu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Na'am, barakallahu fiik. Ahsan, jazakillahu khairan. Nah, kita sekarang masuk pada pembatal yang terakhir yang disebutkan di kitab ini, al-ashir, pembatal yang ke-10. Al-iradu an dinillahi ta'ala. Al-irad, berpaling, an dinillah, dari agama Allah ta'ala. La yata'allamu, tidak mau mempelajarinya. Ya, perhatikan di garis bawah ini. La yata'allamu, tidak mau mempelajarinya. Wala ya'malu bihi, dan juga tidak mau mengamalkannya. Enggak mau belajar, enggak mau mengamalkan, sama sekali belas, enggak peduli. Ya, memang di KTP dia Islam Muslim, tapi enggak tahu apa-apa pun, sedikit pun tentang Islam ini enggak tahu. Ya, bahkan perkara-perkara yang pokok saja tidak tahu. Tidak tahu kalau sholat itu wajib. Kenapa? Karena tidak mau belajar, bukan karena tidak tahu, karena enggak ada yang mengajarkan, tapi karena enggak peduli sama sekali. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha wa inna minal mujrimina muntaqimun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man adlam, siapakah yang lebih zalim? Artinya enggak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang dzukira bi ayati rabbi, yang telah diberikan peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya, telah diberikan peringatan dengan Al-Qur'an, ya, dengan hadis. Kemudian dia berpaling, ya. Kemudian dia berpaling, tsumma aradu anha, kemudian dia berpaling dari peringatan tersebut, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari agama Islam ini dia berpaling. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Surat As-Sajdah ayat 22.
Nah, jadi apa yang dimaksud dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya adalah tidak mau mempelajari perkara-perkara yang wajib dipelajari oleh seorang muslim dan wajib untuk diamalkan oleh seorang muslim. Dalam ilmu dan amal ini kan ibu-ibu yang rahmati Allah, ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang fardu ain, yang wajib kita semua harus belajar, nggak boleh. Walaupun kita bukan seorang ustadz, bukan seorang siapapun kita, walaupun kita seorang pegawai negeri, kita seorang apapun, dokter, nah ada ilmu yang wajib dia pelajari. Jadi jangan dikira belajar ilmu agama ini cuma khusus ustadz, penuntut ilmu. Nggak, ada perkara yang wajib fardu ain bagi seorang muslim, apapun profesi dia, bahkan sampai dia presiden sekalipun, dia harus belajar. Itu perkara-perkara yang usul atau perkara-perkara pokok dalam agama ini. Seperti tauhid, dia harus belajar. Ya, wajib bagi dia untuk mempelajari hal tersebut. Atau perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada dia dalam rukun Islam, seperti syahadat, harus kan, ini masuk pada tauhid tadi. Solat, itu wajib dia belajar solat yang baik dan benar bagaimana. Ya, zakat, puasa, dan seterusnya. Ini ilmu-ilmu yang wajib dia pelajari. Dan juga rukun iman. Ya, rukun Islam dan rukun iman ini yang harus dipelajari oleh setiap orang dan wajib diamalkan. Adapun perkara-perkara yang tafsil, yang rincian, ini tidak wajib. Ini cuma ilmu fardu kifayah. Misalnya memperdalami masalah waris mewarisi. Nah, ini tidak fardu ain bagi kita semua. Kalau ada orang yang tidak tahu tentang hukum mewaris, ya, berapa bagian anak misalnya, berapa persen, itu tidak masalah kalau dia belum tahu. Karena ini fardu kifayah saja. Kalau sudah ada orang yang belajar, maka sudah gugur bagi yang lain. Ya. Adapun perkara-perkara yang pokok, yang inti, seperti tauhid, rukun Islam, rukun iman, ini wajib dipelajari oleh siapa saja. Ya, kita harus tahu apa itu tauhid, apa itu syirik. Kita harus tahu bagaimana itu sholat, ya, hukum sholat apa. Tuh. Nah, kalau ada orang yang dia berpaling sama sekali dari ilmu-ilmu yang wajib ini, nggak mau mempelajarinya dan juga tidak mau mengamalkannya, maka ini dikatakan oleh para ulama dia telah kafir. Karena dia pasti tidak mengamalkannya, ya, tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya. Dalilnya tadi telah dibacakan dalam surat As-Sajdah ayat 22. Kemudian Syekh di sini menutup pembahasan tentang nawaqidul Islam dengan mengatakan wala farqa, dan tidak ada bedanya fi jami' hadhihi nawaqid. Tidak ada bedanya orang yang melakukan semua pembatal Islam ini yang 10 ini antara orang yang al-hazil wal jahid, baik dia itu orang yang al-hazil bercanda, wal jad atau orang yang benar sungguh-sungguh, tetap dia terjatuh dalam kekufuran kalau dia melakukan yang 10 ini, baik bercanda maupun sungguh-sungguh. Wal khaif, atau orang yang takut saja, takut, ya, dia takut sehingga dia meninggalkan atau melakukan salah satu pembatal Islam cuma karena takut. Nah, ini tetap dia terjatuh dalam kekufuran, baik dia bercanda, baik dia sungguh-sungguh, atau dia cuma karena takut saja, takut dicela atau yang lainnya. Illal mukrah, kecuali yang dipaksa. Nah, kalau orang ini dipaksa melakukan salah satu pembatal Islam ini, misalnya ada yang maksa dia, memang benar-benar dipaksa dan dia tidak berdaya untuk menolaknya, maka dia tidak kufur, ya. Tidak kufur. Tidak terjatuh dalam kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Dalam surat An-Nahl ayat 106. Nanti lihat surat An-Nahl ayat 106 itu. Ya. Kata Allah, kecuali orang yang dipaksa, ya, untuk melakukan perbuatan kufur, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya masih tenang dalam keimanan. Dia tetap beriman hatinya, cuma karena badannya dipaksa untuk berbuat kufur, atau lisannya dipaksa untuk menghina Rasulullah misalnya. Kemarin kan di antara pembatal keislaman contohnya al-istihza, memperolok-olokkan agama.
Nah, kalau ada orang dipaksa, diancam, diikat misalnya, mau dibunuh, kalau dia nak mengucapkan penghinaan kepada agama Islam, dia akan dibunuh. Maka seperti ini tidak masalah. Dia ucapkan sementara hatinya tetap beriman, tetap tenang dalam keimanan. Nah, cuma yang dipaksa ini saja yang dikecualikan. Tapi kalau orang yang bercanda, enggak dapat maaf. Ya, dalilnya sudah kita baca kemarin dalam pembatal yang keberapa itu, yang istihza, yang keenam kalau tidak salah. Atau sungguh-sungguh apalagi, atau cuma sekedar takut, dia tidak dipaksa, cuma takut saja, takutan gitu loh, ya, pengecut, tapi tidak dipaksa orang. Nah, ini pun sama. Wa kulluha, dan semua ini yang disebutkan 10 pembatal keislaman ini, min a'zami ma yakunu khatran, termasuk pembatal Islam yang paling besar bahayanya. Wa aktsara ma yakunu wuqu'an, dan yang paling banyak terjadinya. Jadi pembatal Islam itu sebenarnya banyak, tapi yang 10 ini yang paling besar bahayanya dan yang paling banyak terjadi. Fayam bagi lil muslim, maka selayaknya lil muslim, bagi seorang muslim, ya, ayahdhurha, untuk berhati-hati dari pembatal-pembatal Islam ini. Wa yakhafu minha, dan takut dari pembatal Islam ini, ala nafsihi, terjadi pada dirinya. Na'udzubillah, kami berlindung kepada Allah, min mujibati ghadabihi, dari perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaannya, wa alimi iqabihi, dan yang mendatangkan alim, ya, perihnya, iqabihi, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai ya pembahasan tentang 10 nawaqidul Islam. Dan saya ingatkan lagi ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita mempelajari pembatal keislaman ini adalah agar kita menjauhinya, dan juga kita kalau mampu kita bisa dakwakan kepada keluarga untuk keluarga kita juga menjauhinya. Itu saja, titik. Ya. Adapun menghukumi orang itu dia kafir atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan para ulama. Ya. Jadi ini pembatal Islam ini namanya perbuatan-perbuatan yang kalau dilakukan orang dia jatuh dalam kekafiran. Itu namanya takfir mutlak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan barang siapa yang melakukan ini dia kafir. Rasulullah mengatakan barang siapa yang melakukan ini dia kafir. Ini namanya takfir mutlak, cuma disebutkan perbuatannya, sifatnya. Ya, tidak langsung disebutkan orangnya. Nah, begitu. Adapun kalau takfir muayyan, maksudnya itu takfir mengkafirkan seseorang secara muayyan, secara tunjuk, hidung, langsung disebutkan orang ini tidak boleh, bukan tugas kita. Jadi kalau ada orang yang kita lihat, misalnya kita melihat ada seseorang, siapa saja, yang kita lihat dia ternyata melakukan salah satu dari 10 pembatal Islam ini, kita lihat dia melakukannya, boleh tidak langsung kita vonis dia kafir? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena untuk menetapkan seorang itu telah kafir, itu ada tahap-tahapnya. Mungkin dia bodoh, atau mungkin dia ada syubhat di kepalanya, dia salah memahami ayat, bisa jadi. Dan ini tugasnya mahkamah syariah. Kalau di negara Islam, seperti di Saudi misalnya, kalau ada orang melakukan perbuatan kufur, itu nanti akan disidang oleh hakim yang dia tentu memahami syariat Islam. Seorang hakim, ya, setelah dihilangkan syubhatnya, dijelaskan begini begitu, baru divonis, begitu tahapannya. Ya, jadi bukan kita langsung memvonis orang, oh dia melakukan istihza, kafir dia. Enggak. Oh dia melakukan ini, dia 10 pembatal keislaman, salah satunya dilakukan, oh dia kafir. Tidak seperti itu, namanya kafir muayyan, tidak boleh. Yang kita lakukan ya kita nasihati saja. Nasihati seseorang, jangan Pak, jangan Bu, ini perbuatan ini dalam Al-Quran, dalam hadis ini Nabi mengatakan ini perbuatan kafir, bahaya, tinggalkan. Begitu saja, dinasihati dan didoakan, ya, diajarkan. Tidak boleh langsung dikufurkan. Ini mungkin orang yang banyak salah paham. Ketika kita belajar seperti ini mungkin dikira, oh nanti suka mengkafir-kafirkannya. Tidak. Kan kita nggak nunjuk-nunjuk orang. Ada nggak kita nunjuk, oh kafir? Enggak kan? Kita cuma belajar perbuatan-perbuatan apa saja, kalau dilakukan orang bisa kafir. Tujuannya apa? Agar kita menjauhinya, agar kita dan keluarga kita dakwakan untuk menjauhinya, itu saja.
Adapun mengkafirkan orang muayyan secara tertentu itu bukan tugas kita. Itu tugas ulil amri, para ulama. Karena berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, ya, mengkafirkan orang padahal dia anak kafir, ya, maka ucapan itu kata Nabi kembali kepada dirinya sendiri. Ini kan bahaya. Mengkafirkan seseorang padahal dia enggak kafir. Maka itu akan kembali kepada pengucapnya, ya. Di situ. Nah, alhamdulillah telah selesai, ya, kita membacakan bab yang berkaitan dengan nawaqidul Islam. Insyaallah, ya, jika Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan lanjutkan dengan bab berikut yang di halaman 20, yaitu at-tauhidu, salah satu anwa'. Tauhid itu ada 3 macam. Nah, di sini akan dibahas tentang 3 macam bentuk tauhid. Nah, demikian kita akhiri. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.